Baik, selamat pagi murid-murid. Pagi. Ya, wah ini kelihatannya bersemangat semua ya murid-murid ya. Ya, murid-murid pada pertemuan yang keberapa ini kita pertemuan yang keberapa? Ayo. Tiga. Ya betul 5. Nanda betul sama Cici ya. Sekarang kita pada pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan yang minggu lalu kan kita sudah bahas mengenai apa murid-murid? Kira-kira? Ya betul murid-murid ya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai tabungan. Nah, kira-kira murid-murid apakah ada yang masih ingat itu kita mempelajari tentang apa di materi tabungan itu? Nah, betul, ada faktor, terus? Nah, betul. Terus ada apa lagi? Waduh, itu hasrat juga masuk juga. Ya, baik. Nah, pada pertemuan yang baru ini kita akan pelajari mengenai yang baru teman-teman. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan menunjukkan gambar terlebih dahulu. Nah, kira-kira murid-murid apa gambar yang Bapak tampilkan ini kira-kira? Ya, ada binomo. Terus yang ini apa ini para murid? Nah, betul murid-murid. Nah, ya binomo ini tuh kan kayak merupakan suatu aplikasi gitu ya, yang dulu itu sempat heboh gitu karena telah menipu beberapa orang, banyak orang bahkan ya. Ketika ini dikiranya tempat buat investasi, trading gitu, padahal ternyata tipu-tipu. Nah, lalu yang ini adalah itu investor asing gitu, ExxonMobil. Nah, itu akan kayak mendirikan suatu industri di Indonesia, dan kegiatan tersebut itu yang dinamakan dengan investasi. Jadi itu tadi merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh ExxonMobil itu di Indonesia. Tapi sebelum itu kita akan, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, itu peserta didik mampu untuk menjelaskan konsep investasi. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan konsep nilai dan waktu uang. Lalu alur tujuan pembelajaran ada pembuka, terus kegiatan inti, tanya jawab, berdiskusi kelompok, kesimpulan, refleksi, penutup. Nah, jadi konsep investasi yang pertama itu berkaitan dengan pengeluaran uang yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal atau kapital gitu, seperti pabrik, terus ada peralatan, terus ada bangunan dan persediaan barang-barang. Lalu untuk investasi itu merupakan pengeluaran itu untuk meningkatkan persediaan barang modal, seperti itu murid. Jadi persediaan barang modal itu merupakan jumlah barang modal dan dalam suatu perekonomian. Apakah ada pertanyaan murid-murid? Belum. Nah, belum. Baik. Lalu penggolongan investasi. Penggolongan investasi itu ada 5 macam murid-murid, yaitu ada investasi tetap, investasi perumahan, investasi penambahan, persediaan, dan investasi bruto dan investasi neto. Nah, jadi investasi tetap itu kita, misal Anin sebagai investor itu memiliki aset-aset yang memiliki nilai yang tetap seperti gedung, tanah, dan aset-aset lainnya yang memiliki wujud. Nah, seperti itu. Terus lalu investasi perumahan. Nah, di sini sudah nampak dari kata perumahan. Jadi perumahan itu bukan hanya sekedar dari kayak kita memiliki gria seperti itu. Bisa memiliki seperti kalau di tempat-tempat yang seperti di Singapura seperti itu ya, ada kayak tempat yang kayak hotel gitu. Nah, itu bisa juga dikatakan. Lalu ada villa seperti itu, bisa dikatakan sebagai investasi perumahan. Lalu yang ketiga itu ada investasi penambahan persediaan. Nah, dari kata investasi penambahan persediaan berarti seorang investor itu menambahkan persediaan yang dimiliki. Semisal investor tersebut itu
menginvestasikan kedai gerai mixu. Nah, dia untuk memproduksi mixu es krim tersebut dia harus memasok bahan baku terus agar investasinya tersebut dapat berjalan seperti itu. Lalu untuk investasi bruto itu semisal Joseph memiliki investasi di bidang warteg gitu. Nah, dalam punya investasi di bidang warteg itu kan masih kayak dia memulai dari baru. Itu yang dikatakan dengan investasi bruto. Sedangkan investasi neto mungkin dalam jangka waktu kedepannya itu Joseph akan mengalami pengurangan dari nilai aset tersebut, dari wartegnya tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Jadi ada faktor tingkat pengembalian yang diharapkan. Itu salah satu faktornya. Terus dipecah lagi menjadi kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. Nah, pada kondisi internal perusahaan itu mengacu pada tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Nah, sehingga adanya peningkatan dari ketiga faktor tersebut itu dapat meningkatkan tingkat internal perusahaan, sehingga seseorang yang ingin menanamkan usahanya kepada investor tersebut itu dapat semakin terpercaya gitu melihat laporan dari perusahaan tersebut adanya peningkatan yang positif. Lalu ada kondisi eksternal perusahaan. Nah, dari kondisi eksternal perusahaan ini tidak lepas yang namanya dengan pemerintahan, hukum yang telah dibuat pemerintahan ketika untuk mengatur suatu tingkat investasi. Nah, lalu yang kedua itu ada faktor biaya investasi. Nah, tingkat biaya investasi itu ditentukan oleh tingkat bunga pinjaman. Lalu semakin tinggi bunganya itu investasinya akan semakin mahal. Semisal ini terdapat seorang lelaki gitu ya, dia kayak berpikir bahwa untuk menginvestasikan ke depannya itu dia harus kayak memilih biaya untuk mendirikan suatu franchise seperti itu. Kan franchise itu biasanya semacam usaha yang bisa dimiliki orang tersebut itu dengan mematok nilai harganya itu berapa. Jadi penting untuk mengetahui faktor dari biaya investasi tersebut. Lalu selain itu mempengaruhi tingkat biaya investasi itu adalah masalah kelembagaan. Jadi adanya prosedur yang berbelit-belit itu pun juga perlu untuk diidentifikasi oleh investor saat akan membuat investasi yang baru. Apakah ada pertanyaan murid-murid? Belum. Baik, Bapak akan melanjutkan kepada konsep nilai waktu dari uang. Nah, dari sini ada dua komponen yang sangat melekat pada konsep nilai waktu dari uang. Yang pertama itu konsep nilai sekarang, itu present value. Jadi konsep nilai sekarang ini digunakan untuk menilai arus kas yang masuk yang akan diterima di masa yang akan mendatang jika dinilai dari sekarang. Nah, pengertian lain mengetahui bagaimana menghitung nilai sekarang itu untuk return yang akan diterima di waktu yang akan datang. Lalu yang kedua itu konsep nilai mendatang, future value. Jadi konsep nilai mendatang ini akan digunakan untuk menilai dana yang dimiliki saat ini bila terjadi dihitung di masa yang akan datang. Seperti itu murid-murid. Baik, jadi Bapak memiliki contoh soal berkaitan dengan konsep nilai waktu dan uang. Yang pertama ini, Dono akan diberi uang oleh orang tuanya sebesar 20.000, tetapi uangnya tersebut baru akan diterimakan 2 tahun mendatang. Jika bunga yang berlaku itu sebesar 5 tahun per tahun, berapa uang Dono jika dinilai sekarang? Nah, kira-kira murid-murid, contoh soal pertama ini akan dikerjakan menggunakan present value apa future value? Nah, betul murid-murid. Jadi yang akan digunakan itu adalah present value. Sedangkan untuk yang contoh soal nomor 2 itu apa murid-murid? Berarti apa Nanda?
Oh iya betul, future value. Nah, jadi untuk contoh soal nomor 2 itu akan dikerjakan menggunakan rumus future value. Nah, dari sini Bapak akan membahas dari kedua contoh soal tersebut. Karena tadi untuk nilai dari uangnya itu 20.000, itu kita masukkan kepada yang konsep dari yang untuk future value-nya itu lalu dimasukkan kepada yang untuk menghitung present value itu 20.000, lalu untuk suku bunganya tadi kan 0,05. Nah itu kita tuliskan di bagian sebelah kanan ini. Jadi 1 tambah 0,05 pangkat 2 hasilnya adalah 1,1025. Lalu dari nilai uang tersebut itu dibagikan oleh tingkat bunga tersebut dan mendapatkan hasil dari 18.140,58. Lalu untuk yang soal nomor 2 itu karena kita menghitung menggunakan rumus future value, maka uang 100.000 ini adalah present value dengan suku bunga itu tingkatnya 0,10 dikurangi tingkat per tahun karena tadi itu 1 tahun jangkanya dan ini jangka tahunnya 2 tahun. Lalu dimasukkan dan hasilnya adalah 90.909. Lalu yang tingkat harga yang tingkat tahun kedua itu 125.000. Nah, dari pertambahan ini maka akan menghasilkan 215.909. Apakah bisa dipahami murid-murid? Bisa. Baik, untuk lebih semakin mendalami lagi, tiba saatnya kita untuk bermain game. Jadi Bapak akan memiliki kira-kira ini apa murid-murid? Ya, ini bunga ya murid-murid. Ya, jadi Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, tetapi pada 3 kelompok besar ini akan beranggotakan 4 orang itu 2 kelompok dan 1 kelompoknya itu 3 orang. Nah, Bapak akan menunjuk kelompok untuk ketua kelompok 1 yaitu Susi, lalu dengan Olive, lalu dengan Nanda dan JJ kelompok 1. Siap. Lalu untuk kelompok 2 itu ketua kelompoknya adalah Anin. Nah, ketua kelompoknya Anin. Lalu anggota yang kedua itu Adel. Lalu yang ketiga itu Miftah. Lalu Joseph yang keempat. Siap. Nah, lalu yang ketiga itu tadi siapa yang belum dapat kelompok? Wah, ya berarti Sisil, Isna dan Adria. Ya, boleh silakan maju perwakilan ketua kelompok untuk mengambil Maju ya ketua. nomor. Ya, Wis ketua gini. ya ini nomornya ini. Apaan tuh? Ini orangnya kepalanya. Ya, tadi yang kelompok Kepala Joseph. yang terakhir, nah itu 3 orang. Oh ini. 3 orang, itu 4 orang. Si 3 Sus. orang. Gede banget. Untuk ketua kelompok untuk ketua kelompoknya ya silakan diberikan kepada anggota kelompoknya terlebih dahulu. Ih, pala aku masuk gue. Waduh. Loh, ini gede. Oh ya, saya untuk ketua. Oh, pas ya? Silakan tadi ketua kelompoknya malah mundur. Oh, Terlebih dahulu. Jadi untuk ketua kelompok silakan untuk mengambil 4 soal tapi berdasarkan nomornya merah, kuning, hijau dan biru. Untuk kelompok 3 itu hanya tidak mengambil yang biru saja. Tidak mengambil biru. Kelihatan, Pak. 1. Masa paling itu nih? Hijau. Kok sisaan? Ya. Apa ya? Merah.
Jo. Ini boleh dibuka, Pak? Sebentar. Kak, Kak. Baik, apakah semua kelompok sudah mendapatkan soalnya? Sudah. Nah, silahkan ketua kelompok untuk mengkoordinasikan untuk boleh sekarang untuk membuka soalnya. Oke. Nah, Bapak akan memberikan waktu sekitar 2 menit untuk Berapa menit, Pak? 2 menit untuk para siswa untuk mendiskusikan soal-soal yang Bapak telah berikan melalui ketua kelompok. Dapat dimulai dengan sekarang. Di sana lagi. Orang. Iya. Oh, tulis di sini ya, Pak? Iya, boleh ditulis di situ. Iya. HP pun. Jangan tolong. Gimana? Ini, lupa nih. Thank you. Tulisannya apa? Iya. Pak, guru ini tulisannya apa, Pak? Oh, tulisannya. Coba dibaca. Oh, ini carilah konsep investasi. Oh, ini menurutnya. Iya. Dan konsep investasi tersebut. Oh ya, oke, makasih, Pak. Iya. Pak, ini apa, Pak? Apa? Ini apa? Oh, yang mana? Penggolongan ya? Iya, Penggolongan itu. invest. Iya. Iya. Investasi. Apakah ada kesulitan? Belum, Pak. Kalian kamu sudah. Oh, bisa Pak. Oh, bisa. Ya. Aman, Pak. Sama seperti yang di depan. Iya. Udah habis, Pak. Oh, ini ada nih. Pak, kami dikerjakan di sini ya. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, Tidak baik. apa-apa. Baik. Nampaknya sudah pada selesai ya. Belum. Wow. Oh iya. Contoh. Iya, ini fokus yang sama para ahli juga ya, Pak. Nanti para ahli terus kita sendiri. Dari para ahli nanti bisa dikembangkan, bisa menurut para ahli dikembangkan. Para ahli.
Ada kesulitan? Aman, Pak? Selamat ya. Aman. Ajar laut, Apa ini? Kamu sudah mengerjakan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Oh, udah, Pak. Sudah, Mika? Oh, enggak, Pak. Untuk yang mendapatkan nomor 4 nanti bisa dituliskan di depan ya, untuk semakin bisa membahas teman-teman. Masih nanti. Gimana sih, Bu? Baik, nampaknya semua kelompok sudah selesai ya. Sudah. Nah, baik Bapak akan memilih kelompok yang untuk maju itu kelompok dengan nomor 1. Apakah kelompok nomor 1 sudah? Iya, nomor 1. Ya, nomor 1. Iya. Oh, sudah. Sudah. Ya, silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil dari. Carilah konsep. Ya, tunggu teman-temannya dulu. Ya, oke. Ya. Silakan, Mbak. Oh, Mbak dulu. Silakan. Oh, Iya, silakan. Bisa Oke, siapa yang untuk mulai dulu? dari saya itu kan carilah konsep investasi menurut para ahli. Nah, saya itu menemukan dari Sumanto, yaitu komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan mendatang sebagai kompensasi untuk yang diinvestasikan. Terus kalau menurut saya sendiri itu investasi itu pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal dan persediaan kapital seperti pabrik dan peralatan seperti tadi, Pak. Ah, baik, betul ya itu murid-murid. Jadi itu pandangan menurut Sumanto terkait dengan investasi. Mungkin dari yang nomor 1, apakah ada yang ingin menambahkan terkait dengan Cukup, Pak. oh, Iya. sama? Iya. Oh, cukup. Oh, baik. Tepuk tangan murid-murid. Silakan kelompok 1 ingin memilih nomor berapa yang akan maju? Bapak. 3. 3. Nah, silakan nomor 3 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan nomor 3. Itu sama satu lagi. Isi, Pak. Mungkin bisa dimulai dari Adrian terlebih dahulu. Masih coba dulu. Iya, tidak apa-apa. Oke, soalnya ini pada materi investasi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lalu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor tersebut. Iya. Jadi yang pertama itu ada investasi tetap. Jadi ada faktor tingkat pengembalian. Yang mana, Bu? Yang bawah. Oh, salah. Oh ini maaf, Pak. Iya, tidak apa-apa. Yang dari Oh iya. Yang pertama itu ada faktor tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang kedua ada kondisi internal perusahaan. Yang ketiga ada kondisi eksternal perusahaan. Itu aja, Pak. Nah, iya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan? Aku menambahin yang faktor tingkat pengembalian yang diharapkan dari kondisi internal perusahaan, yaitu faktor-faktor yang berada di bawah pengaruh perusahaan, misalnya saja tingkat efisiensi, kualitas dari SDM dan teknologi yang digunakan. Aspek tersebut berhubungan terhadap positif dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, Saya akan menambahkan dari faktor biaya investasi itu yang pertama itu ada tingkat biaya ditentukan oleh tingkat bunga pinjaman. Jadi semakin tinggi tingkat bunganya maka semakin biaya investasinya semakin mahal. Lalu juga selain itu ada yang mempengaruhi tingkat biaya adalah kelembagaannya, Pak.
Iya, terima kasih. Betul. Betul ya murid-murid. Betul. Silakan kembali ke tempatnya. Oh iya, satu. Baik, teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Murid-murid jangan lupa ya untuk membaca materinya untuk pertemuan selanjutnya. Siap, Pak. Terima kasih murid-murid. Kita pertahankan pakai ini ya. Oh iya.